Kalau ada yang pintar silakan naik, tapi nggak ada sih. Kayaknya Katolik Roma nggak ada yang pintar sebab. Patris lagi di ketiaknya paus sekarang, lagi sembunyi. Takut Tuh, keluar kandang dia. Soalnya dia dalam kandang tuh, takut keluar. Dikeker sama paus Ya, tuh. dikeker nih Kayaknya perasaannya jemaat gue nggak ada yang pinter nih. Tuh, dikeker sama paus tuh. Dia lagi ngeker nih. Dia Jemaat keker gue lagi mana ada nih yang pinter katanya. nih. Mana ada? Dia bilang dia keker nih. Iya, dia lagi ngeker nih. Tuh, udah dikeker tuh sama bapak cuci, dikeker tuh. Umatku tidak ada yang pinter. Umatku otaknya sampah semua. Iya, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Ya, karena nggak ada pengetahuannya itu Katolik Roma. Umat binasa karena naluri lalat, kesesatan logika para apologet Protestantisme. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Salam waras. Sejenak saya scroll TikTok. Saya terhenti sebentar melihat akun ini yang menggambarkan Paus Fransiskus dan Patris Allegro secara ad hominem. Saya mencoba mengikuti obrolan mereka. Tidak ada satupun argumentasi pengajaran yang bisa menguatkan iman dan pengajaran Protestantisme. Sejenak saya bertanya dalam hati, apakah ini pengajaran apologet Protestantisme kepada para pengikutnya? Kalau memang ada pengikut Protestantisme dengan ajaran seperti ini dan mempercayai pengajaran mereka, mungkinkah para pengikut mereka itu waras? Ataukah mereka ini sedang tidak waras? Yang ada bukan pengajaran Protestantisme dan imannya, tapi ad hominem dengan naluri lalat. Ayo Katolik yang pintar-pintar naik. Ayo pamit ninuk naik. Ayo para imam naik. Ayo Katolik katanya pintar-pintar naik. Inilah ajakan lalat-lalat yang suka akan kotoran-kotoran busuk dan kotoran-kotoran yang berbau. Bahkan kotoran manusia pun disukai dan dijilat. Saya dapat mengatakan bahwa pengajaran Katolik tidak diajarkan ad hominem. Katolik itu waras dalam beriman, berpikir, dan berargumentasi. Orang-orang yang ad hominem sesungguhnya sedang menunjukkan kebodohannya sendiri, di mana argumentasi tidak dipakai lagi dengan nalar yang sehat dan dengan akal budi yang baik dan benar. Naluri, pikiran-pikiran argumentatif tidak dipakai lagi secara manusiawi. Naluri lalat bahkan lebih mendominasi naluri kemanusiaan mereka. Orang-orang seperti ini menunjukkan kebodohannya sendiri, di mana argumentasi tidak dipakai lagi dengan nalar sehat dan akal budi yang sesungguhnya dianugerahkan Allah sendiri, melainkan yang ada adalah naluri lalat yang lebih tertarik pada hal-hal yang kotor, hal-hal yang berbau dan busuk. Mungkin lebah lebih cerdas dari orang-orang seperti ini, karena naluri lebah lebih pada hal-hal yang bersih dan wangi atau harum. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Perbedaan antara naluri lalat dan naluri lebah sesungguhnya terletak pada objeknya. Lalat
cenderung mencari barang-barang busuk sebagai makanan dan minuman mereka, dan bahkan perut mereka pun besar gemuk. Mereka hidup dan terus hidup hanya dengan mencari kotoran-kotoran, termasuk sampah-sampah, dan bahkan kamar mandi WC pun yang busuk dijilat-jilat. Sementara itu, naluri lebah lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat wangi, hal-hal yang harum, hal-hal yang bersih. Naluri lalat, naluri lebah, hasilnya pun beda. Lalat menghasilkan penyakit menular, dan lebah menghasilkan madu yang berguna bagi manusia. Menolak sebuah argumentasi atau ajaran atau pemikiran dengan menggunakan prinsip ad hominem merupakan kesesatan logika yang membuktikan bahwa naluri lalat yang bau, naluri lalat yang busuk, bahkan sampai lubang WC pun sedang dihidupi dan dijilat-jilat. Inilah kelemahan akal budi mereka, yakni peralihan argumentasi menjadi sebuah kesesatan dengan menggunakan naluri dan logika lalat yang hanya menghasilkan penyakit-penyakit menular bagi manusia dan kesesatan untuk mewartakan ajaran dan iman Protestantisme. Naluri lebah menghasilkan madu. Tidak ada pada pengajar-pengajar lalat seperti ini. Sekali lagi, naluri lebah yang menghasilkan madu yang berguna bagi iman dan pengajaran itu sendiri tidak ada lagi pada pengajar-pengajar lalat seperti ini. Kalau saya naik di komal para pengajar iman Protestantisme seperti ini, saya bukan menjadi lebah, tetapi seekor lalat yang juga sedang mencari kotoran-kotoran busuk untuk hidup bersama. Sebagai orang Katolik yang waras dan sehat, memiliki akal budi dan pengetahuan, saya lebih memilih ajaran Katolik, Fides et Ratio, iman dan akal budi, yang menghasilkan madu iman bagi perkembangan gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Pertanyaannya, di manakah sumber kebenaran sola scripturamu sebagai apologet Protestantisme? Membela solamu sebagai sumber kebenaran, bukan menghidupi naluri lalatmu yang busuk dan bau. Salam waras, pamit Ninuk. Diundang naik, tidak naik, karena pamit Ninuk tidak mau menjadi lalat yang hanya mencari kebusukan dan bau-bau. Salam waras, Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, jempol Katolik.